Halo semuanya, ya kita jumpa lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah, ya khususnya materi mengenai peninggalan bercorak Islam di Indonesia. Jika pada video-video yang sebelumnya kalian sudah belajar mengenai kerajaan-kerajaan bercorak Islam, maka kita akan kali ini kita akan belajar atau mempelajari tentang peninggalan bercorak Islam di Indonesia yang ditinggalkan oleh kesultanan-kesultanan yang pernah ada di Indonesia. Di berbagai negara, para penganut Islam berusaha menampilkan cita dan cita keesaan Tuhan lewat berbagai macam karya budaya. Karya-karya budaya bercorak Islam di Indonesia tampil dengan ciri khasnya sendiri dan menambah khasanah budaya Indonesia. Peninggalan-peninggalan sejarah yang bercorak Islam di Indonesia antara lain ada sistem pemerintahan, seni bangun, seni pahat, dan seni ukir, seni sastra, serta tradisi dan upacara. Umumnya ya peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia ini yang bercorak Islam ya itu masih terdapat adanya akulturasi di dalamnya. Ya, akulturasi antara budaya baik itu budaya Hindu Buddha dengan Islam maupun akulturasi dengan kepercayaan nenek moyang kita dengan Islam. Ya, mari kita simak bersama. Yang pertama adalah seni bangun, seni pahat, dan seni ukir menjadi satu. Ya, peninggalan-peninggalan seni bangun, seni pahat, dan seni ukir yang ada sampai saat ini itu diabadikan sebagai hasil budaya Islam. Ya, antara lain yang pertama ada masjid. Masjid bermakna tempat sujud, yaitu tempat orang melakukan sholat menurut peraturan Islam. Masjid juga berperan sebagai tempat untuk membina jiwa dan pribadi Islam yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya, melalui masjid, ya, umat Islam ini senantiasa mengingat Tuhan ya, karena sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat untuk menggali ilmu agama, ya, memperdalam Islam. Peninggalan masjid di Indonesia ini tersebar di berbagai daerah, terutama di daerah bekas kerajaan Islam seperti Masjid Kudus, Masjid Banten, Masjid Demak, dan Masjid Ternate. Ya, salah satu contohnya adalah Masjid Demak ya, yang ada pada layar kalian ini. Ya, beberapa hal yang menarik. Peninggalan masjid kuno di Indonesia yang masih tertinggal ini kebanyakan terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah lapuk. Ya, jika mulai terlihat lapuk, beberapa masjid akan segera mendapatkan perbaikan. Walaupun begitu, ya, walaupun beberapa bangunan seperti kayu-kayunya akan tentu mengalami perubahan, tapi tidak meninggalkan keunikan dan nilai sejarah ya dibentuk seperti apa bentuk awal ketika dibangun. Nah, beberapa hal yang menarik dan menjadi corak khas dari bangunan masjid-masjid kuno di Indonesia adalah sebagai berikut ya. Kita ambil contohnya yaitu Masjid Demak. Mempunyai denah bujur sangkar. Yang kedua, pada sisi barat terdapat bangunan yang menonjol untuk mihrab. Ya. Yang ketiga, di kedua sisi masjid kadangkala ada serambi di atas fondasi yang agak tinggi. Yang keempat, atap masjid kebanyakan beratap tumpang. Ya, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil dan yang paling atas itu bentuknya limas. Ya, coba perhatikan Masjid Demak tadi. Nah, halaman masjid dikelilingi pagar tembok dengan satu atau dua pintu gerbang. Di dalam masjid terdapat barisan tiang yang mengelilingi 4 tiang induk yang disebut soko guru. Ya, 4 tiang induk itu soko guru namanya. Di kiri atau kanan masjid terdapat menara sebagai tempat menyerukan panggilan sholat, ya, adzan. Ya. Letak masjid biasanya itu tepat tengah-tengah kota atau dekat dengan istana. Dan di sekitar masjid, kecuali bagian barat, ya, itu biasanya terdapat tanah lapang, ya, alun-alun. Ya. Di Indonesia sendiri hanya terdapat 2 masjid yang memiliki menara peninggalan Kesultanan Islam. Ya, yaitu Menara Masjid Kudus dan Menara Masjid Banten ya. Kedua menara ini memiliki keunikan ya. Seperti kalian lihat di sebelah kiri itu adalah Menara Masjid Kudus. Ya, uniknya ya bentuknya itu menyerupai candi yang diberi atap tumpang. Nah, sedangkan pada sebelah kanan yaitu Menara Masjid Banten itu menaranya itu menyerupai mercusuar gaya Eropa. Nah, berlanjut yang kedua adalah keraton. Keraton memiliki pengertian yaitu tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan penting yang menyangkut urusan kerajaan. Ya, urusan pemerintahan. Di keraton, sultan beserta keluarganya tinggal. Keraton dibangun sebagai lambang pusat kekuasaan pemerintahan. Nah, beberapa keraton yang masih ada hingga sekarang ya, peninggalan dari kerajaan-kerajaan atau kesultanan Islam yaitu Keraton Kasepuhan dan Kanoman yang ada di Cirebon. Lalu Keraton Banten, ya, Keraton Demak, Keraton Jogja,
Keraton Surakarta, Keraton Samudra Pasai, dan Keraton Kesultanan Aceh. Ya, umumnya keraton ini dibangun mengarah ke utara, ya, atau agak ke utara. Bangunan utama keraton biasanya dikelilingi pagar tembok, parit atau sungai kecil buatan. Untuk memasuki bangunan utama harus melalui suatu tempat atau pintu gerbang keraton. Ya, contohnya pada keraton yang ada di Keraton Kanoman Cirebon. Nah, halaman keraton itu biasanya dibagi 3 bagian ya, dengan yang paling tengah itu adalah paling sakral ya, dan tidak sembarang orang boleh masuk. Ya, di depan keraton biasanya terdapat alun-alun yang fungsinya ada 3. Yang pertama, pertemuan sultan dengan rakyat dalam upacara-upacara tertentu. Yang kedua, latihan perang bagi para prajurit kerajaan. Yang ketiga, sebagai tempat hiburan, pesta atau perayaan-perayaan tertentu yang kaitannya dengan keraton. Nah, ini contoh dari gerbang ya. Gapura masuk dari keraton ya. Kanoman Cirebon yang sebelah kiri, sebelah kanan itu adalah bangunan tengah ya, bangunan induk dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Contohnya. Berlanjut yang ketiga adalah makam yang memiliki pengertian tempat kediaman terakhir seseorang yang telah meninggal. Nah, setelah diadakan upacara jenazah pada hari ke-100, biasanya bangunan makam itu akan terlihat lengkap dan dibuat secara permanen ya, atau dikijing kalau orang Jawa bilang. Ya, terutama makam kalangan raja atau kalangan bangsawan darah biru. Nah, makam kuno bercorak Islam ini terdiri atas 3 bagian. Ya, ada yang pertama jigad atau kijing, ya, bangunan yang dibuat dari batu atau tembokan yang berbentuk persegi panjang dengan arah lintang utara selatan. Yang kedua, nisan, yaitu tonggak pendek dari batu yang ditanam di atas gundukan tanah sebagai tanda kubur, yang biasanya dipasang di ujung utara dan selatan jigad. Ya, makamnya itu maksudnya. Yang ketiga adalah cungkup, yaitu bangunan mirip rumah yang berada di atas jigad. Yo, ya kijing. Adapun contoh makam kuno yang bercorak Islam antara lain ada makam Fatimah binti Maimum, makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, serta makam Sultan Malik As-Saleh di Pasir. Ya. Nah, kompleks makam kuno raja-raja atau pembesar kerajaan pada umumnya dibangun di atas lereng bukit di tempat yang tinggi. Ya, misalnya seperti kompleks makam Sunan Giri, Sunan Derajat, dan Sunan Muria serta Imogiri seperti pada di gambar ya di layar itu adalah kompleks makam raja-raja Mataram ya di Imogiri di Jogja. Ya, bentuknya kan ke atas ya. Kita kalau mau ke makamnya itu harus naik tangga terlebih dahulu, ada berapa ratus tangga gitu ya. Nah, pada kompleks makam tersebut ya terdapat 3 bagian ya halaman berdasarkan tingkat kesakralannya. Jihad atau makam yang dianggap paling suci itu terletak paling atas ya atau paling belakang di tanah datar. Nah, cara semacam ini biasanya pengaruh dari budaya Indonesia sebelum masuknya agama Islam. Ingat kepercayaan pada masa prasejarah ya kan ada yang namanya punden bunda ya. Semakin atas maka semakin suci kedudukannya. Nah, peninggalan makam-makam tertua di Indonesia ini secara umum dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada makam-makam asing yang jihad atau nisannya berasal dari luar negeri, impor. Nah, batu nisan dan jihad makam-makam ini biasanya merupakan barang yang diperjualbelikan ya. Contohnya adalah nisan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik ya, bisa kalian lihat ya pada layar yaitu sebelah kiri ya, kelihatan banget kalau ini kayaknya impor ya, karena ukirannya bagus gitu ya. Yang kedua, makam asli Indonesia yaitu makam yang dibuat oleh orang Indonesia sendiri. Makam-makam seperti ini jumlahnya sangat banyak ya di Jawa ini. Seperti contohnya di Troloyo ya, seperti di gambar di layar kalian ya, foto sebelah kanan itu komplek makam Troloyo. Ya, nisannya kan sederhana ya, kecil ya. Beda dengan nisan makam Maulana Malik Ibrahim ya, itu besar loh itu ukurannya itu yang Maulana Malik Ibrahim. Ya, kalau makam Troloyo ini biasanya bukan biasanya ukurannya lebih kecil. Ya, hampir seperti makam-makam lokal memang. Nah, berlanjut ke seni kaligrafi. Ya, kaligrafi merupakan seni melukis indah. Seni kaligrafi mulai berkembang pada abad ke-16 ya, berupa tulisan indah dalam bahasa Arab yang dipadatkan pada sebuah batu atau tembok. Nah, seni kaligrafi biasanya memiliki sebuah gambar dengan pola beragam, misalnya daun-daunan, bunga-bungaan, perbukitan, atau karang pemandangan, bahkan sekedar garis-garis geometri. Ya, seni kaligrafi yang tumbuh subur itu biasanya dituangkan pada masjid atau makam.
Ya, letak bagian masjid yang mendapat ukir-ukiran itu umumnya hanya di bagian mimbar. Ya, mimbar bagian kalau sekarang tuh bagian kalau orang ngimami itu loh, jadi imam atau ya imam masjid, imam sholat loh ya. Nah, ini contohnya pada gambar adalah ukiran kaligrafi yang ada di Masjid Mantingan, Kota Jepara. Ya, dan beberapa contoh kaligrafi seperti tadi di makam Sultan Malik As-Saleh, Maulana Malik Ibrahim itu tadi kan ada kaligrafinya juga. Nah, ini. Nah, kemudian ke seni sastra. Nah, seni sastra pada masa bercorak Islam ini ya dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, ada yang pertama hikayat. Hikayat yaitu karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai wahana pelipur lara atau pembangkit semangat juang ya untuk menghibur atau membangkitkan motivasi untuk berjuang. Ya. Contohnya hikayat Hantuah dan hikayat Amir Hamzah, juga ada yang namanya hikayat Siki Miskin. Ya, dan masih banyak hikayat yang lainnya. Yang kedua adalah babat. Babat merupakan cerita berlatar belakang sejarah yang biasanya lebih berupa semata cerita daripada uraian sejarah yang disertai bukti-bukti dan fakta ya contohnya. Dan di bagian dalam babat itu biasanya tuh ada unsur takayul-takayulnya gitu ya kayak halu. Nah, contohnya ada babat Tanah Jawi, babat Giyanti, dan ini babat Mataram ya pas masa Mataram Islam. Kemudian syair yang ketiga yaitu puisi lama yang tiap-tiap baitnya terdiri dari 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Contoh, syair Abdul Muluk dan Gurindam 12. Yang keempat ini adalah suluk. Suluk yaitu kitab-kitab yang membentangkan soal-soal tasawuf. Dan bau-baunya mistis gitu loh. Kitab suluk merupakan karya sastra tertua peninggalan kerajaan Islam di Nusantara. Contohnya suluk Sukarsa pada gambar ini. Ya, suluk Sukarsa. Nggak tahu isinya apa tangannya. Kemudian suluk Wujil dan suluk Malang Sumirang. Ya, intinya tentang tasawuf dan kalau tasawuf itu mesti ada ajaran mistisme ya, tapi berbau Islam. Yang terakhir ada tradisi dan upacara. Ya, kebudayaan Islam yang datang ke Nusantara ini mengalami akulturasi dengan tradisi dan upacara masyarakat setempat. Tradisi dan upacara yang dilakukan itu biasanya kan dilakukan oleh penganut animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Ternyata dalam beberapa hal itu masih terus dipraktekkan dalam kehidupan keagamaan masyarakat Islam. Contohnya, bahkan sampai masa sekarang loh ya. Contohnya terhadap seorang yang telah meninggal diadakan selamatan sampai hari pertama, sampai ke-7, ke-40, ke-100, bahkan sampai ke-1000. Demikian pula tradisi ziarah ke makam dengan cara menaburkan bunga dan menyiram air ke makam. Lalu ada upacara-upacara keagamaan yang sampai saat ini masih diselenggarakan. Contohnya Maulid Nabi, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, contohnya lagi adalah Grebek Maulud ya daerah-daerah tertentu. Contohnya Grebek Maulud di Jogja ya. Ini ya, biasanya tiap satu satu tahun baru Islam. Ya. Kemudian ada lagi apa? Perayaan 10 Muharram. Ya, ada upacara Isra Mi'raj, terus Nisfu Sa'ban. Ya, upacara dakwah, pengajian Al-Quran, dan ziarah untuk mendoakan arwah. Nah, selain itu juga ada upacara yang berkaitan dengan siklus kehidupan. Contohnya kelahiran, perkawinan, kematian, ya, yang terdapat dalam rutinitas kegiatan masyarakat Islam. Ya. Contohnya seperti akad nikah dilakukan di masjid untuk memenuhi syariat Islam. Nah, sedangkan upacara perkawinan dilakukan menurut adat istiadat setempat. Jadi ada akulturasi dengan budaya lokal Indonesia dalam hal tradisi dan upacara. Nah, akhirnya selesai juga penjelasan atau materi mengenai peninggalan sejarah bercorak Islam di Indonesia. Ya, ternyata cukup banyak juga dan unik-unik serta memiliki nilai artistik dan keindahan yang tinggi. Ya, semoga dengan penjelasan dari video kali ini kalian bisa mencintai budaya Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.